beli ikan. Jadi treatment yang pertama gue menggunakan ikan yang emang ikan gua, terus yang kedua gue beli lagi ikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue akan ngejelasin tentang video yang ini ya, yang dimana banyak banget yang bilang ikannya itu nggak sama. Nah, jadi ikan yang beda. Jadi kayak ikan A, terus gue beli lagi ikan lain, terus gue kasih yang ikan itu. Gue akan ngejelasin di video kali ini. Dan di video yang ini ya, kita akan ngejelasin lagi lebih detail, karena video yang sebelumnya itu nggak detail, cuma ngasih makannya doang. Dan untuk perawatannya belum terlalu spesifikasi, cuman di video itu gue ngasih tahu pakannya aja. Dan di video ini gue akan ngejelasin lebih detail apa yang harus dilakukan untuk merawat seekor maru, yang dimana yang kalian pengen beli harga murah, kawan-kawan B1 dapat ikan apa. Silahkan simak video ini sampai habis. Oke guys, sebelum kita lanjut ke topiknya, lebih baik kalian tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Dan kita akan ngebahas tentang video yang tadi, apakah benar itu hoax atau gimana, karena ya banyak yang bilang begitu. Jadi gue beli ikan, jadi treatment yang pertama gue menggunakan ikan yang emang ikan gua, terus yang kedua gue beli lagi ikan yang lain. Dan di sini gua akan ngejelasin sedetail-detailnya, karena ikannya ada di belakang gua. Ini yang ini dan yang ini. Karena untuk progresan dari kecil gua punya dua. Yang satunya lagi yang ujung itu Riau, gua baru dapat dalam kondisinya belum ini ya, gimana ya, saya belinya itu posisinya udah gendut. Jadi mau saya kurusin dulu. Jadi biar saya treatment lagi, ya mudah-mudahan aja up lah ya, karena video yang sebelumnya itu gue ngejelasin cuma makan dan nunjukin yang satu. Dan sekarang gue akan nunjukin lagi yang dimana ikan ini adalah hasil hibahan dari teman saya, yang dimana waktu itu saya nganterin udang hidup buat teman saya, dan saya disuruh bawa balik red. Dia ngomongnya sih red sampit, tapi menurut saya itu red sentarum karena barnya tipis banget. Tapi alhamdulillah lah, dan hampir banget ditawar orang. Ikan itu hampir banget ditawar orang, tapi saya mengingat karena ikan itu adalah ikan hibahan, jadi saya nggak bisa langsung jual ya, harus ada persetujuan juga. Dan ikan ini jujur saya juga sangat suka, karena emang ikan hibahan ya, masih ikan dikasih. Nah, dari ini gua akan ngejelasin yang sebelumnya gue cuma pakai satu sampel, dan yang sekarang gua akan ngejelasin pakai ada dua ikan. Apakah video yang sebelumnya itu gua hoax atau real? Nah, simak video sampai habis.
Oke, video yang tadi itu berupa video ikannya. Ada 2 ikan ya. Yang satu itu yellow caliber. Kalau biasa kan kayak sentarum, barito, itu semua kan dari Kalimantan Barat. Jadi gue ngomongnya yellow caliber. Dan karena dia adalah ikan yang warna kuning, jadi yellow caliber. Dan yang satu itu dapatnya sih red sampit levelnya. Cuman jadinya kayak red sentarum lah, agak-agak kemerahan. Cuman kalau jelas-jelas kayak yellow. Kalau dibilang dari bar, sebenarnya gua sekarang udah nggak terlalu yakin, karena ikan yellow caliber gua ini nggak panah, nggak 9 tapi panah. Jadi kalau dibilang makin kesini makin bingung gua. Dan kalau dibilang lokal tea, ya seperti yang sudah viral sebelumnya, yaitu sampit dan juga barito. Ini kan yang viral nih, masalah lokal tea. Jadi gue gak akan spesifikasi ke masalah lokal tea, karena kita akan ngebahas masalah perawatannya. Dan dari sini gue akan ngejelasin yang pertama diperhatikan untuk melihara maru, yaitu dari air. Airnya ini, kalau biasanya sih suhu itu ngomong menggunakan ketapang. Jadi nggak cuma semata-mata menggunakan ketapang doang sih. Sebenarnya sih ini ketapang kalau dilihat dari kamera begini agak bening. Cuman kalau dilihat itu agak butek karena posisinya, pencahayaannya mungkin dari jauh, dan resolusi kameranya yang terlalu terang. Dibilang muka gue sebenarnya hitam bluk kemana gitu. Nah, kalau dibilang kayak maru kan biasanya kan dibilang pakai matahari ya, pencahayaan matahari, karena gue pakai semi outdoor yang dimana mataharinya masuk ke jalan, nggak terlalu sering, cuman konsisten. Itu yang buat sinar UV itu yang membuat ikan itu jadi bagus. Jadi bukan semata-mata kalian langsung dibawa keluar, ditaruhin di sebuah ember, terus ditaruh tengah-tengah triknya matahari, terus ditutupin pakai kaca. Nggak gitu ceritanya, coy. Kalau kayak gitu sama aja lu ngebunuh ikan. Karena gue pernah punya super red, bukan sampit ya, tapi arwana super red. Itu gue nekat karena gue orangnya kan waktu itu kan masih kerja. Itu biaya listrik 250.000 itu seminggu. Jadi gue pengen nyoba gimana caranya biar tekanan listrik ini nggak terlalu gini. Gue ambil ember, gue taruh di tengah matahari, gue tutup, terus gue pergi balik, ikan gue udah mati. Jadi dibilang aduh, jangan gitu deh. Soalnya gabus juga pernah. Kalian mau lihat bangkai gabus yang terpepes karena gua taruh di ember, gua tutup pakai kaca. Nih, ikan aja. Dan ini barito loh. Nggak sampit. Ini sampit mati. Aduh, gue mikirnya kalau misalkan kena matahari itu bisa bagus. Ternyata salah persepsinya. Yang kalau kita pikir memang matahari bagus, UVA, UVB itu bagus untuk ikan, karena kayak arwana dia warnanya naik. Dan kalau gabus mungkin faktor naiknya bunga itu adalah matahari, masih mungkin. Tapi kalau dibilang 100%, saya tidak berani bilang 100%, karena kembali lagi dari genetik. Tapi ini cara memaksimalkannya, ya kan, cara memaksimalkan. Karena biasanya kita lihat kayak ada putih-putih, kita gemes banget gimana caranya itu biar pecah gitu ringnya. Nah, di sini gua akan ngejelasin, yaitu adalah penggunaan daun ketapang. Ini adalah daun yang dimana kalau kita lihat itu kelihatannya kayak sampah, tapi banyak sekali manfaat. Seperti ikan cupang. Ikan cupang ini adalah ikan yang dimana bisa mutasi warna. Jadi kayak contoh blue rim. Waktu saya punya blue rim,
itu dari yang tadinya bersih ya, bicolor, bersih, birunya itu full, tapi pecah, lama-lama pecah karena penggunaan ketapang, jadi dia mutasi ya. Dan untuk untuk gabus, penggunaan ini memang sangat berpengaruh untuk pada warna, karena kalau dibilang untuk warna itu penggunaan ketapang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kalau kalian mau jadi warnanya bagus, coba kalian bikin sebuah akuarium satu unit aja ukuran 50 cm, lalu kalian ketapang itu sampai penuh ya, ibarat katanya sampai warnanya tuh kayak teh. Itu kalian taruh, itu kalian angkat ya, itu ketapangnya, atau taruh situ nggak apa-apa biar jadi kereng banget itu warnanya. Kalian masukin ikannya, kalian lupakan, jangan dilupakan kayak makan, bukan, maksudnya tuh kalian lupakan, tapi kalian bisa tetap kasih makan, yaitu porsinya adalah 1 kali sehari saja, hanya itu. Dan pencahayaan itu konsisten masuk, contoh seperti cahaya pagi, kalian harus cari tempat yang dimana konsisten cahaya pagi itu pasti masuk kalau cuacanya terang. Tapi kalau misalkan mendung ya jangan, karena posisi pasti gelap semuanya. Jadi kalau misalkan terang, itu cahaya masuk di sebelah mana kalian taruh akuarium itu, karena walaupun cuma sekedar sejam 2 jam tapi dia tidak terlalu panas, itu sangat bagus. Biasanya sinar yang paling bagus itu bukan pagi untuk ikan, yaitu bukan siang ya yang buat bagus buat ikan, tapi pagi, yaitu dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Ini masih bagus untuk ikan karena dia tidak terlalu panas, tapi mengandung UVA dan UVB nya yang lumayan. Karena kalau ikan indoor, saya sarankan untuk penggunaan lampu 24 jam. Kalau kalian ibarat kata pusing masalah listrik, mikir boy, ini gabus, nggak perlu filter ya. Itu masih terserah lu pengen pakai filter juga bisa, karena gabus ini sebenarnya tidak menggunakan filter, atau Channa Marolides tepatnya tidak menggunakan filter, itu fine aja. Lain ceritanya sama kayak bebas sama arwana, lain cerita. Jadi penggunaan filter sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi poin dari yang kita bicarakan saat ini adalah kualitas air dan penggunaan background. Sebenarnya itu gua nggak pernah pakai background. Untuk mereka ini dia nggak pakai background, emang sengaja gua nggak pakai background untuk melatih dari si ikannya. Jadi kayak contoh, kalau gue lihat sih, gue belajar dari yang beberapa kontes. Ada beberapa kontes itu gue lihat ada yang pakai background, ada yang tidak menggunakan background. Seperti di Jogja tidak menggunakan background, terus yang di Karawang menggunakan background, terus di kontes-kontes lain nanti juga ada di Tangerang. Itu saya nggak tahu menggunakan background atau enggak, tapi lebih bagusnya itu menggunakan background putih. Itu bagus banget, jadi untuk menstabilkan warna mungkin. Tapi kalau misalkan bisa ya, kalian itu kembali lagi ke kalian mau menggunakan background atau enggak. Tapi kalau saya tidak menggunakan background dan tidak menggunakan filter, jadi sistem males, orang malas. Makanya saya orangnya mager, karena ini air saja sudah sekitar 2 bulanan belum saya ganti. Dari mereka itu masuk, dari tadinya cuman si Red Sentarum sama si Pulkra itu di situ mereka berdua. Semenjak si Kalbar ini masuk, jadi kita pecah. Jadi kayak Riau sama Kalbar datang, jadi kita pecah jadi 4 bagian. Sebelumnya sih cuman mereka berdua doang, jadi kayak sebelah kirinya itu Red Sentarum, sebelah kanannya itu Pulkra ya kan. Tapi karena saya baru dapat ikan ini di bulan Januari itu, yang Kalbar, dan si Riau itu di bulan Februari, kalau salah Februari apa Januari juga kurang lebih. Nah jadi saya langsung sekat 3, karena untuk
karena gabus ini kalau beda tempat bisa berantem. Oke, sekian dulu video dari gua. Next time kita akan ngebahas lagi tentang ikan-ikan yang mungkin gua akan cari tahu dulu kebenarannya, apakah benar. Dan untuk ilmu ini gua dapat ilmu ini dari beberapa orang, yaitu dari Vian Roland, terus dari Bang Amin Zeppelin, dari Dep Snakehead, terus dari Agus Suwarno. Nah, jadi dari mereka, terus dari Widi Yatmoko, My Snakehead. Nah, jadi mereka, gue dapat ilmunya dari mereka dan dari beberapa orang lainnya yang nggak bisa gue sebutin satu-satu karena banyaknya pelajaran. Gue jadi bingung gue ngungkapinnya. Tapi next time kalau gue udah inget cara penyampaiannya, mungkin gue akan kasih tahu, karena gue lupa ya, ada lupa ingat. Jadi ntar gue akan ingat-ingat dulu tentang beberapa ilmu lainnya. Mungkin gue akan ngebahas bukan cuma bisa gabus, gue akan ngebahas mungkin akan dari bagaimana caranya ngeburikin di Baskelberry yang seperti kalian tahu, yaitu menggunakan cula KB dan membuat crossback 24K ala Malaysia Goldhead. Itu pemikiran gue masih jauh kalau untuk bikin 24K ala Goldhead ataupun Super Red Blood red merah. Itu gue masih jauh pemikiran itu karena pasti membutuhkan biaya sangat mahal. Karena gue untuk saat ini gue nggak akan ke situ dulu. Gue akan fokus di gabus dulu untuk mencari ilmu yang lebih dalam agar kita bisa berbagi ilmu kepada sesama penghobi lah. Karena yang gue lihat di Facebook kebanyakan adalah prank dan video-video nggak berbobot. Jadi gue bikin YouTube ini, tujuan utamanya adalah untuk berbagi ilmu dan membuka sedikit rahasia, tapi tidak membuat hancur sebuah intensitas ataupun nama. Jadi kita mau main safe, tapi kita bisa memberikan sebuah ilmu yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian dulu dari video gua kali ini. Gua ucapkan terima kasih. Saya Adam Muhammad Arif mengucapkan sangat terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan kalau ada koreksian ataupun ada kesalahan dari kata-kata saya, kalian bisa koreksi di kolom komentar dan berikan saran. Niscaya insya Allah kedepannya saya akan memperbaiki lagi, karena di sini saya adalah solo karir, belum ada teman untuk membantu segalanya. Karena untuk editing segalanya itu saya, karena teman-teman saya belum pada bisa. Kalau untuk masalah ikan mungkin pemasaran ada beberapa teman saya buat bantuin, tapi kalau untuk bikin video ini teman saya nggak ada yang bisa. Kayak untuk bikin editing video ataupun pembawaan gini dia nggak berani. Jadi next time mudah-mudahan aja gue bisa dapat teman yang mungkin satu jalur buat gua dan kita bisa bangun perikanan Indonesia semakin maju. Terima kasih untuk semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.